Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan kedua keluarga besar yang telah mengikat persaudaraan dengan menikahkan anak-anak mereka. Yang saya hormati, yang saya muliakan para sepuh, para bini sepuh, para karib kerabat, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Yang terkhusus, yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini, yaitu kedua mempelai. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur akan berlangsungnya ikatan pernikahan antara saudara Fauji dengan saudari Retno. Dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan ini. Semoga kemudahan ini juga membawa kepada kedua mempelai khususnya untuk kemudahan-kemudahan berikutnya dalam membangun, membina rumah tangga mereka berdua. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, telah kita saksikan suatu ikatan yang begitu kuat, yang sakral, yang disebut di dalam Al-Quran dengan mitsaqan ghalidhan, yaitu ikatan yang kuat. Di mana ikatan ini yang begitu kuatnya, akan tetapi Allah SWT menjadikan dalam suatu syariat dengan begitu mudah. Kita saksikan ijab qabul yang telah berlangsung, dan kita juga dengar mahar yang telah diucapkan. Kita juga mempersaksikan saksi-saksi dua orang yang tercatat, bahkan sebetulnya lebih dari itu. Dan ini semua perangkat-perangkat cukup menurut apa yang menjadi aturan agama kita akan keabsahan akad yang mulia ini menjadi sesuatu yang sakral di sisi Allah SWT, akad yang terikat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah yang diinginkan oleh agama kita, kemudahan untuk sesuatu yang memang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan. Yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, terutama kepada orang-orang beriman, terutama kepada hamba-hambanya yang beriman dan beribadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk kebaikan, kemaslahatan, manfaat di kehidupan dunia ini, terutama yang menjadi kebutuhan pokok, pasti Allah mudahkan. Jangankan orang beriman, bahkan untuk seluruh makhluk, kalau itu menjadi suatu kebutuhan inti pokok, pasti Allah mudahkan. Allah SWT mudahkan umumnya makhluk kepada apa yang menjadi penciptaan mereka dan keselarasannya, kebutuhannya, dari bernapas, dari makan, dari minum, Allah mudahkan. Sebagaimana Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Sucikan Allah, Tuhan kalian yang maha tinggi, yang telah menciptakan ciptaannya dengan sebaik-baik ciptaan, yang telah menciptakan masing-masing sesuai dengan kadar-kadar, dan Allah SWT berikan petunjuk untuk setiap apa yang menjadi kepentingan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Maka apa yang dibutuhkan dari setiap ciptaan Allah, Allah pun berikan kemudahan, kebutuhan-kebutuhan untuk mereka hidup, menjalani kehidupan ini. Itu bagi keseluruhan makhluk, termasuk orang-orang kafirin, apalagi bagi orang beriman. Ada kelebihan, keistimewaan tentunya dari kemudahan, kebaikan, rahmat Allah kepada kita sekalian. Dan itu ada pada apa yang Allah syariatkan.
Di antaranya kita saksikan syariat pernikahan ini menjadi suatu kebutuhan yang pastinya dibutuhkan oleh setiap insan. Dan Allah SWT datang dengan sebuah syariat di mana kebutuhan ini harus dibalut, harus dibungkus, harus dibentengi, harus dilandaskan atas dasar kesucian, atas dasar kehormatan, atas dasar kebaikan, bahkan berkait pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tercipta atau menutup pintu-pintu keburukan, kezaliman, kesewenang-wenangan, tindakan-tindakan yang melampaui batas yang terjadi, terutama khususnya bagi seorang wanita sebagai makhluk yang berbeda dari laki-laki dari penciptaan, di mana mereka memiliki kelemahan dan seterusnya. Maka ikatan ini adalah ikatan yang hakikatnya kembali kepada kita semua, bagi para wanita, bagi para laki-laki, dengan kebaikan yang menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah kehormatan, kemuliaan, kesucian, ya, dan kebaikan yang sangat banyak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada syariat pernikahan ini. Dengan adanya wali, di mana wanita itu akhirnya terlindungi dari orang-orang yang ingin mendekati, ingin menjadikannya sebagai pendamping, maka ada wali yang mewalikan mereka, seorang yang berakal, memiliki kebijaksanaan, kedewasaan, yang ikut mempertimbangkan siapa orang yang akhirnya diberikan amanah untuk membimbing si wanita ini selanjutnya. Ada saksi yang menunjukkan ini adalah ikatan bukan permainan, ini ikatan kesungguhan, bukan dalam rangka bermain-main. Ya, kemudian ada mahar yang menunjukkan keseriusan dari pihak laki-laki untuk menafkahi wanita itu selanjutnya, yang dia simbolkan dengan mahar yang menjadi tanggung jawabnya ini, yang dia berikan kepada calon istrinya tersebut, dan seterusnya dari hikmah yang sangat banyak dengan perangkat-perangkat yang dijadikan oleh syariat ini yang membedakan dengan ikatan-ikatan dan hubungan lawan jenis di luar Islam, apalagi yang tanpa ikatan, yang tidak lebih daripada ikatan yang akan banyak menimbulkan kemudaratan. Tapi dengan semua perangkat-perangkat ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya, karunia-Nya syariat yang mulia ini. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Yang dengan kalian berpasangan ini tercipta sakinah, tercipta belas kasih, kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya benar-benar itu terdapat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengan Allah jadikan kita berpasangan beda jenis laki dan wanita, di situ ada tanda kebesaran keagungan Allah. Apalagi kalau kita mendalami dengan apa yang ada dalam syariat ini, dari hubungan yang tidak boleh disembarangkan antara laki-laki dengan wanita tersebut, maka semakin membuat kita yakin betapa kasih sayangnya Allah pada kita, kebesaran, keagungan, ketinggian, kemuliaan, kesempurnaannya dalam penciptaan, dalam syariat, dalam perintah, dalam aturan bagi kita sekalian. Maka sekali lagi, ini tanda di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah yang seharusnya kita mengambil pelajaran untuk semakin dekat kepada Allah SWT, bersyukur kepadanya, menghambakan diri kepadanya, mencintai Allah, tambah takut dan berharap hanya kepada Allah SWT dalam setiap kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya, mungkin juga kita lihat di ritual ijab dan qabul itu kita saksikan mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang biasa terjadi di luar sana, di masyarakat sana. Tapi ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan itu tidak sedikit pun mengurangi kesakralan. Seperti inilah memang yang
terdapat keterangannya dari Nabi SAW. Ya, tidak dibumbui dengan penambahan-penambahan yang terkadang membuat berat si pengantin pria dan membuat berat si pihak keluarga atau yang lainnya. Atau penambahan-penambahan yang justru melenceng daripada tujuan Allah SWT memberikan syariat ini berupa kemudahan bagi kita sekalian. Ya, seperti misalnya kita saksikan pengantin terkadang ditekan di luar sana, ya, pengantin laki-laki terutama, kalau tidak sampai benar-benar pas ulang. Sedangkan si pengantin laki-laki kita ketahui keadaannya penuh dengan grogi kan tentunya. Kalau dia grogi, dia dilihatin banyak orang, ditekan lagi, ya, apalagi baru pengalaman pertama, wah ini tambah kacau pikirannya, ya, berat lagi secara emosional dia, ya. Padahal pernikahan itu buat berbahagia, bukan buat susah, ya, bukan buat menekan dan menimpakan keburukan buat kita, untuk kebahagiaan, ya. Jadi alhamdulillah tidak terjadi seperti ada yang di luar sana. Belum lagi hal-hal yang lainnya seperti perjanjian-perjanjian yang seharusnya itu nggak perlu untuk ditulis. Yang perjanjian itu bahkan bisa jadi malah memberatkan si pengantin di kemudian hari. Perjanjian kalau saya tidak begini maka saya akan begini dan seterusnya. Itu perjanjian kalau ditandatangani dan disepakati menjadi suatu kelaziman yang akhirnya di kemudian hari memberikan keberatan bagi pengantin. Karena bisa jadi mereka di kemudian hari memiliki kelemahan, ada kepentingan dan seterusnya. Tapi dengan sebab perjanjian tersebut, bahkan perceraian itu bisa terjadi secara otomatis dan seterusnya. Walhasil, dengan kesederhanaan, yang penting berkesesuaian, tidak mengurangi kesakralan, itulah agama kita yang mulia, agama yang tegak di atas kelurusan, menghambakan diri kepada Allah, dan kelapangan serta kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbuddin illallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang sangat Allah cintai adalah agama yang lurus, bertauhid kepada Allah, dan agama yang penuh dengan kelapangan. Dan itulah kalau kita menjalani sesuai dengan koridor yang ada, keterangan yang ada dari Alkitab, dari sunnah Nabi SAW, dari praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan nampak begitu sekalian kemudahan-kemudahan ini semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Terkhusus di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ada satu nasihat untuk saya ungkapkan kepada kedua mempelai sebagai bekal perjalanan rumah tangga nanti. Dan nasihat ini tidak banyak, tapi nasihat ini adalah nasihat yang memang menjadi nasihat dan wasiat yang perlu ditekankan, ya, bagi orang-orang yang memberlangsungkan bahtera rumah tangga mereka, ya, dan juga bagi kita sekalian di dalam kehidupan ini yang menjadi nasihat dan wasiat Allah SWT yang Allah jelaskan di dalam kitabnya, dan juga Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang pertama nasihat itu adalah takwa kepada Allah. Hendaklah kedua mempelai mengarungi bahtera rumah tangga dengan ketakwaan kepada Allah. Jaga Allah SWT, jaga batasan-batasannya, jaga apa yang menjadi aturan Allah SWT dalam memperlakukan istri, jaga apa yang menjadi batasan aturan Allah dalam memperlakukan suami, dan jadikan perlakuan kita kepada istri landasannya adalah rasa takut kita kepada Allah. Jadikan perlakuan kita kepada suami landasannya adalah takut kita kepada Allah. Bukan semata-mata kita mengambil kesempatan dari mereka, bukan semata-mata kita mengambil manfaat dari mereka, tapi semua ini diinginkan oleh agama kita dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban. Untuk manusia akan mudah kita kelabui, untuk manusia akan mudah untuk kita rekayasa. Tapi bagaimana dengan Allah SWT? Ketika kita mencelakakan istri kita, ketika kita memudorotkan mereka, ketika kita tidak menunaikan hak mereka, mereka bisa kita kelabui, bisa kita rekayasa. Tapi bagaimana dengan Allah SWT? Dan kita telah diamanahi ini semua atas nama Allah SWT. Bagaimana dengan Allah SWT? Maka bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan seorang istri. Bertakwalah kepada Allah ketika memperlakukan suami. Bahwasanya suami mereka yang mereka perlakukan dengan baik itu perintah Allah. Suami mereka yang mereka diperintahkan untuk taat kepada mereka itu perintah Allah SWT. Jangan dengan sebab suami mereka mungkin berlaku satu dan dua perbuatan yang mengecewakan kepada mereka,
membuat mereka mengurangi atau tidak melaksanakan kewajiban yang harus mereka lakukan kepada suami. Karena tanggung jawabnya kepada Allah, bukan semata kepada suami, tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab pada Rabbul Alamin. Bagaimana kalau kita tidak laksanakan ini, nanti Allah letakkan di hati suami kebencian kepada kalian, kepada para istri. Bagaimana kalau mereka tidak menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan terhadap suaminya, Allah letakkan kebencian pada hati suami kepada si istri. Dan itu bisa saja terjadi. Maka perhatikan apa yang menjadi kewajiban Allah pada kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama pasangan-pasangan kita. Hati mereka di tangan Allah, Allah yang membulak-balikannya. Kita ingin mereka mencintai kita, maka lakukan itu karena Allah. Lakukan itu menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi. Allah yang akan membalikan, Allah yang akan menetapkan hati mereka untuk kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salam. Nabi SAW bersabda, Idza ahabballah qauman nada Jibril. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, aku mencintai orang ini, maka engkau cintai orang ini. Maka Jibril pun mencintai orang ini dan mengumumkan kepada penduduk langit agar mencintainya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW akan diletakkan penerimaan bagi orang tersebut pada makhluk Allah yang lainnya di muka bumi. Lihat. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Yang dengan sebab itu, yang ada di sekitar kita, Allah letakkan rasa cintanya kepada kita. Tapi kalau kita membuat Allah membenci kita, dengan perlakuan buruk kita kepada suami, dengan pembangkangan kita kepada suami, tidak taat kita kepada suami, maka bagaimana Allah mau mencintai kita, sedangkan kita melanggar apa yang menjadi beban yang Allah amanahkan kepada kita dalam perlakuan kita kepada suami. Maka sekali lagi bagi pasangan suami istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahtera rumah tangganya nanti. Jaga hak Allah Subhanahu wa taala, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kepada Allah dan jangan lupa juga tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap pasangan kita satu dengan yang lainnya. Dengan itu akan tercipta mawaddah, belas kasih karena bertukar kebaikan di sana atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan anugerahkan belas kasih, kasih sayang, rahmat yang terjadi di antara kedua pasangan, ya. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kedua mempelai, ya, di kesempatan pagi hari yang mulia ini untuk bekal mereka memberlangsungkan rumah tangga mereka. Ini hendaklah mereka dengan sebab pernikahan ini terus menjaga hubungan rahim, hubungan kekeluargaan yang ada pada mereka dan tercipta dengan sebab ikatan ini. Jadi semenjak ini seorang suami dia sudah membawa atau dia sudah memiliki orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan mereka. Tapi dengan sebab dia menikahi istrinya, maka dia harus tahu si istri juga punya orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengannya. Maka jangan hanya kita menyambung orang-orang yang telah tersambung ya dari dulunya dengan kita, tapi sambung juga, bantu juga istri untuk menyambung hubungan rahimnya dengan keluarganya. Dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Ya, dengan kita menolong dan membantu si istri menyambung rahim, itu akan menciptakan rasa cinta, menambah rasa cinta seorang istri karena merasa dihormati oleh suaminya ketika suaminya menghormati keluarganya. Begitu juga seorang istri, ketika telah menikahi suaminya, maka dia harus tahu suaminya itu juga punya orang tua, punya keluarga yang sudah kenal suaminya, dekat terlebih dahulu dengan suaminya, bahkan menjadi darah daging yang sama dengan suaminya. Jangan dengan sebab keberadaan dia putus hubungan suaminya dari keluarga-keluarganya yang lain, terutama bapak dan ibunya, orang tuanya, dan yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan banyak kejadian di luar sana seperti itu. Seorang istri ketika dia berumah tangga, dia tutup suaminya, dia pisahkan suaminya dari keluarganya. Ketahuilah hal ini tidak akan menambah di hati suaminya kecuali kebencian sama dia. Tidak akan menambah di hati suaminya kecuali tidak menghormati dia dan juga keluarganya nanti. Justru seorang istri harus menyemangati, memotivasi seorang suami ketika orang tuanya masih ada, berbakti pada orang tuanya. Tetap berbuat baik pada orang tuanya. Tetap sambung rahim orang-orang yang memang memiliki hubungan darah dengannya. Dan Allah SWT telah menjanjikan, Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan nama Allah dan jaga hubungan rahim. Ya, dan Nabi SAW bersabda, man wasala rahim wasalahullah. Siapa yang menjaga hubungan rahim,
Allah akan menyambung terus kebaikan kepada orang tersebut. Kita ingin rumah tangga kita barokah, kita ingin rumah tangga kita Allah cukupkan hartanya, Allah SWT berkahi banyak anggota keluarga kita ke depannya dengan adanya anak-anak dan seterusnya, maka menyambung rahim. Itu di antara pintu yang besar untuk kita dapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan bahta rumah tangga kita yang kita laksanakan. Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Menyambung hubungan rahimnya. Saya kira ini dua pesan bagi kedua mempelai di kesempatan pagi hari yang mulia ini untuk bertakwa kepada Allah SWT dan menjaga hubungan rahim dengan ikatan pernikahan yang tercipta ini. Sekali lagi semoga Allah SWT memberkahi kepada kedua mempelai, memberikan anugerah keberkahan kepada kedua mempelai dan mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan dan takwa. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menyaksikan kebaikan ini adalah orang-orang yang juga ikut mendapatkan pahala karena menyaksikan suatu kebaikan yang telah tercipta untuk saudara dan saudari kita, anak kita, teman kita. Dan semoga Allah SWT juga memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan ini, Allah juga mengumpulkan kita dalam kebaikan di surganya nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.